Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dalam mata kuliah metodologi sejarah. Kami beranggotakan sebanyak 6 orang. Saya selaku moderator Andresa Saputra dan rekan saya Dian Roza, Dian Rahmawati, Intan Rahmawati, Tengku Nur Fauzan, dan Nur Rahmah. Baiklah, kami membahas tentang interpretasi. Kepada teman-teman, apakah BT-nya sudah terlihat? Sudah, moderator. Baik, kita lanjutkan. Saya selaku moderator sekaligus penyampaian materi pertama, itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian interpretasi menurut para ahli. Di sini kami mengambil beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari interpretasi. Pertama itu kami mengambil dari seseorang yang bernama Kailan. Menurut Kailan ini, interpretasi adalah suatu seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung. Akan tetapi, komunikasi tersebut bisa dengan mudah dipahami. Kemudian, interpretasi berkaitan dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan pada waktu yang bersamaan. Juga diungkapkan kembali sebagai suatu struktur identitas yang ada dalam kehidupan, objektivitas, dan sejarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Intan Rahmawati. Baik, lanjutannya yaitu Sujono Dirjosisworo. Interpretasi dalam hukum adalah menentukan makna atau arti dari suatu teks atau bunyi beserta hal-hal yang terkait dengannya. Selanjutnya, menurut Moji, interpretasi dalam data penelitian kualitatif adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk mengetahui pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa pemikiran yang lebih mendalam. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nur Intan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Roza. Pada Dian Roza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai interpretasi menurut Herman. Herman menjelaskan interpretasi dalam musik adalah sebuah proses menemukannya hal-hal apa yang diinginkan oleh komposer sekaligus sebagai maaf ya untuk suara yang tidak jelas. Sekaligus sebagai bentuk ekspresi dan mengkomunikasikan perasaan, menggambarkan sejarah, sosial, kondisi psikologi, sebuah karya musik. Kerangka interpretasi tersebut dapat berupa sejarah musik, harmoni, item, melodi, struktur, tempo, dinamik, bentuk, dan warna suara. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian Roza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahmah. Kepada Nur Rahmah dipersilakan. Roza tadi sampai mana? Mohon maaf. Sampai Herman, selanjutnya dijelaskan oleh Gilbran. Berarti menurut Gilbert lagi ya? Ya.
Selanjutnya menurut Jack Garagan, interprestasi dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu interprestasi verbal, psikologis, logis, teknis, faktural. Interprestasi dalam sejarah merupakan bentuk penafsiran sejarawan terhadap sejarah menjadi suatu kesatuan, sebuah cerita yang harmonis dan masuk akal. Penafsiran sejarah yang bersifat subjektif dan juga sangat bergantung pada orang yang menafsirkan. Terima kasih kepada Nur Rahmah yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tengku Nur Fauzan. Pada Tengku dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian interpretasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu interpretasi diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, tafsiran, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Secara definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode apabila dibutuhkan saja, apabila suatu objek, misalnya karya seni, ujaran, atau sebagainya cukup jelas maknanya, maka tidak akan mengandung unsur interpretasi lagi. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak bisa menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau dikenal sebagai interpretasi simultan maupun berurutan dikenal sebagai interpretasi berurutan. Secara umum, interpretasi adalah sebuah penjelasan yang mengandung makna atau sebuah pendapat dari pandangan teoritis dan dari suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang membuat interpretasi. Maka hal ini juga dapat dikatakan sebagai penafsiran dengan menggambarkan komunikasi secara lisan atau sebagai gerakan pada saat melakukan pembicaraan yang mengandung makna dan simbol-simbol yang sama. Aku lanjut nih, woi. Baik, selanjutnya itu tentang langkah-langkah membuat interpretasi. Akan dijelaskan kembali oleh teman saya itu Nur Rahmah. Kepada Nur Rahmah dipersilakan. Baik, sepertinya ada kendala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Roza kembali tentang menurut Botgan. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat interpretasi. Menurut Bogdan dan Bicklin, yang pertama, pastikan ranah penelitian yang dipilih dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan penelitian. Yang kedua, tentukan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang dipilih. Yang ketiga, bangun pertanyaan analitik. Yang keempat, rencanakan sesi pengumpulan data dengan cermat. Next, moderator. Yang kelima, tulis sebanyak mungkin komentar informan atau ide yang peneliti hasilkan berdasarkan temuan penelitian. Yang keenam, catat segala hal yang berhubungan dengan ranah penelitian. Yang ketujuh, nilai seberapa akurat dan objektif data yang diambil dari para informan. Yang kedelapan, mulai bereksplor pada kajian literatur ketika penelitian berada di lapangan.
Yang ke-9, gunakan metafora, analogi, dan konsep. Dan yang ke-10, gunakan alat-alat visual seperti grafik dan chart, misalnya tabel, metrik, dan diagram. Terima kasih. Sepertinya penjelasan mengenai interpretasi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan semuanya. Mungkin yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilakan pada Tengku. Tadi setelah saya menyimak dengan menyimak semua aspek-aspek yang apa tadi itu, jadi saya ingin bertanya bagaimana kesimpulan dari interpretasi ini gitu. Tadi kan banyak sekali menurut para ahli gitu. Jadi menurut dari yang saya tanyakan tuh bagaimana pendapat dari kelompok mengenai interpretasi tersebut. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Tengku Nur Fauzan. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Tengku. Izin menjawab, moderator. Baik, Saudari Nur Rahmah, saya persilakan. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Luar biasa terjelas. Dengar, Mas. Oke, kalau menurut saya pribadi, interpretasi itu merupakan salah satu metode ataupun suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Interpretasi menurut saya adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan pendapat, masukan, koreksi, maupun penilaian terhadap suatu karya ilmiah ataupun penelitian yang mengenai sumbernya maupun metode yang digunakan. Karena kan saat kita membuat sebuah penelitian ataupun sebuah karya ilmiah, otomatis kita bukan hanya membuat, tetapi juga kita menilai dulu sebelum orang lain menilai kita, tapi kita dulu yang mengkoreksi dari apa yang kita buat. Jadi menurut saya, interpretasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam karya ilmiah. Terima kasih, moderator. Luar biasa jawaban dari Saudari Nur Rahmah. Ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Sepertinya sudah jelas jawaban disampaikan oleh Nur Rahmah. Bagaimana Saudari Tengku jawabannya? Dapat diterima? Alhamdulillah pertanyaannya bisa saya mengerti, moderator. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan baru. Ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, Saudari Dian Rahmawati, saya persilakan. Tadi kelompok telah menjelaskan mengenai definisi-definisi interpretasi menurut para ahli. Itu dari berbagai ranah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana definisi interpretasi dalam penulisan penelitian sejarah? Karena kita kan fokusnya ke metodologi sejarah. Sekian, terima kasih. Baik, para teman-teman ingin menjawab, langsung dijawab. Izin menjawab, moderator. Baik, pada Nur Intan Rahmawati, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, sedikit saya menambahkan ya. Interpretasi merupakan langkah dalam penelitian sejarah yang berupa kegiatan fakta, kegiatan menafsirkan fakta, fakat sejarah, dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Itu aja sih. Mohon tambahan yang lain. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Intan. Ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, pada Tengku dipersilakan. Dalam penulisan, menurut saya, dalam penulisan interpretasi untuk sejarah itu, kita bisa menggunakan
metode heuristik, kritik sumber, interpretasi, atau historiografi. Karena sejarah itu adalah penulisannya digunakan yang telah lampau, jadi sebaiknya bisa menggunakan dalam metode-metode yang telah saya sebutkan tadi, moderator. Terima kasih, itu saja moderator. Kembali ke moderator. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan lagi, moderator. Baik, Nur Rahma, saya persilakan. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita menginterpretasikan makalah ataupun metodologi mengenai sejarah, kita harus menilainya secara objektif dan juga mengenai data-datanya itu haruslah valid juga. Karena apa? Karena jika datanya saja tidak valid, untuk apa kita membuat metodologi sejarah? Karena kan itu sama aja dengan kebohongan. Otomatis datanya harus diutamakan yang benar ataupun yang baik dan juga sesuai dengan apa yang kita cari. Terus juga jangan lupa saat kita membuat metodologi sejarah, kita juga harus mengutamakan yang namanya keobjektifan. Itu tidak dibuat-buat berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan kenyataan. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Sangat menarik diskusi kita pada malam hari ini. Bagaimana Saudari Dian Rahmawati, jawaban dari teman-teman? Saya rasa cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ya, moderator. Baik, Dian Roza. Pada Dian Roza, saya persilakan. Jadi saya ingin bertanya bagaimana penggunaan interpretasi dalam penulisan skripsi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada teman-teman ingin menjawab, saya persilahkan. Mohon maaf, Dian Roza, karya ilmiah ataupun skripsi itu sama aja. Karena kan skripsi itu termasuk karya ilmiah, makalah juga termasuk karya ilmiah. Jadi udah dijelasin tadi. Baik, mungkin sudah dijawab. Penggunaan sumber, itu kan ada sumber primer. Jadi saya ingin bertanya, moderator. Kan kalau penulisan karya ilmiah ada yang menggunakan sumber primer seperti wawancara, kemudian menggunakan buku, sumber buku juga ada. Bagaimana penempatan interpretasinya? Kalau teman-teman ingin menjawab, saya persilakan. Dan Nur Rahma, ya, buka. Saya mencoba menjawab, moderator. Baik, saya persilakan. Kalau menurut saya, kalau kita mau membuat sebuah skripsi ataupun karya ilmiah, diutamakan memang untuk menggunakan sumber primer, karena itu adalah sumber utama. Sumber sekunder itu hanya digunakan untuk tambahan-tambahan saja, entah itu mengenai tambahan materi, misalnya tidak ada dijelaskan di wawancara ataupun dari data primernya itu mengenai, saya lupa mengenai jalannya agresi militer 2. Otomatis kita harus mencari buku mengenai itu. Untuk apa? Untuk menambah dari sumber yang kita buat untuk membuat skripsi ataupun karya ilmiah. Jadi memang diutamakan untuk sumber primernya dulu. Kemarin juga sudah dijelaskan sama Bapak mengenai hal itu. Terima kasih. Baik, luar biasa jawaban dari Nur Rahmah. Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, kepada Dian Rahmawati, saya persilakan. Dalam penulisan skripsi mengenai interpretasi data primer dan sekunder, itu penulisan interpretasinya harus berdasarkan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta yang diperoleh dari data primer, yaitu dari segi wawancara dan dari sumber sekunder, baik dari buku-buku atau skripsi itu digabungkan menjadi satu, tapi harus tetap tak boleh merubah dari fakta-fakta yang ada, harus bersifat rasional, sehingga pembaca atau yang menilai karya tulis tersebut
paham tentang dengan alur dari penelitian kita. Sekian, terima kasih. Kepada teman-teman, apakah jawaban dari Saudari Roza sudah dapat diterima? Baik, terima kasih moderator Sangas. Bagaimana Saudari Dian Roza? Sangat jelas moderator. Terima kasih. Saya buka, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai pembahasan tentang interpretasi? Saya moderator. Baik, silakan. Dari tadi kita hanya membahas mengenai pengertian, dan pengertian. Jadi yang saya mau tanyakan itu gimana menurut kalian mengenai langkah-langkah untuk membuat sebuah interpretasi. Terima kasih. Ini masing-masing satu orang perorangan ya memberikan pendapatnya. Terima kasih. Bisa diulang sekali lagi, Nur Rahma? Dari tadi kita hanya membahas mengenai pengertian, dan pengertian saja. Nah, yang saya tanyakan itu mengenai langkah-langkahnya. Jadi menurut penyaji dan semua yang ada di room ini, bagaimana cara yang benar untuk membuat interpretasi menurut kalian masing-masing? Terima kasih. Nah, mungkin pertama menurut dari Dian Rahmawati, bagaimana Saudari Dian? Langkah-langkah dalam interpretasi. Saya mengambil yang dari dan declare, tapi yang pertama itu tahapnya yaitu pastikan ranah penelitian. Kenapa harus dipastikan? Karena dalam melakukan penelitian tentunya seorang peneliti harus tahu dulu ranah apa yang ingin diambilnya. Karena kalau misalkan dia tak tahu apa yang ingin diteliti, bagaimana dengan penulisan selanjutnya? Karena itu perlu dipastikan dulu tentang ranah penelitian. Baik. Terima kasih kepada Dian Rahmawati, kepada Nur Intan. Bagaimana pendapatnya? Ada 4. Yang pertama itu deteksi, tahapan pengenalan atau pengamatan objek. Sebenarnya sama sih seperti punya Dian Rahmawati. Yang kedua itu identifikasi, melihat ciri objek berdasarkan rona, bentuk, tekstur, dan lainnya. Selanjutnya kita tuh menganalisis, mengolah dan menggali dengan lebih dalam tentang ciri-ciri objek tersebut yang akan kita cari. Selanjutnya yang terakhir itu deduksi, penentuan atau kesimpulan. Terima kasih moderator. Baik, pada terakhir Nur Fauzan, bagaimana pendapatnya? Baik, kalau menurut saya, tadi kan udah dijelasin sama teman-teman, itu menurut saya sama sih, cuman saya cuma menambahkan sedikit tahapannya interpretasi itu bisa kita tambahkan itu deteksi, yaitu sebuah upaya untuk mengetahui sebuah benda, objeknya, terus identifikasi, penggalan, analisis, dan bisa kita tambahkan dengan idealitis, pokoknya yang sesuai dengan realita, seperti yang udah tadi ada juga kita bahas, yang menurut Burger. Itu saja moderator. Baik, pada Dian yang terakhir ya, gimana pendapatnya mengenai langkah interpretasi? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Sama seperti yang telah teman-teman jelaskan, bahwa sebelum kita melaksanakan penelitian, tentukan dahulu objek yang akan diteliti, seperti contohnya judul yang paling utama. Nah, dari judul kita bisa tahu apa yang akan kita teliti dan apa yang akan kita kaji. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin jawabannya sudah dapat disimpulkan, teman-teman lain sudah menyimpulkan masing-masing pendapatnya. Gimana Saudari Nur Rahmah? Baik moderator, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan saya. Saya ucapkan saya mengerti. Baik, mungkin kita cukupkan sesi pertanyaan.
Mungkin kita tutup ya diskusi kita pada kali ini. Sepakat? Baik, moderator. Baik. Sepakat, moderator. Mudah-mudahan kita diskusikan pada hari ini dapat menambah ilmu kita, agar kedepannya kita lebih semangat lagi dalam belajar menuju SPD. Tapi jangan lupa ada yang harus dikerjakan sebelum SPD itu, setiap hari itu SPD, sholat setiap pagi duha. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan, saya simpulkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator jika terdapat kesalahan mohon diberi izin beri maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan kelompok. Moderator. SS moderator SS. Screenshot. Kita bisa Terus moderator, aku perlu sama doi nanti. Kontrol Windows apa tuh? Windows. Matikan dulu rekamannya. Rekamannya matikan moderator.